pertama tentu kami mengucapkan rasa syukur bahwa undang-undang tentang ibu kota negara ini akhirnya bisa disahkan barusan di rapat paripurna. Kami bekerja, saya sering mengatakan pansus ini bekerja bersama dengan pemerintah dengan konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi tinggi itu adalah bahwa kami sadar betul bahwa undang-undang ini perlu segera untuk rancangan undang-undang perlu segera untuk diundang-undangkan. Karena apa? Kami mengikuti perkembangan informasi, karena sejak awal kami juga pesan, DPR itu memesankan bahwa agar pelaksanaan pemilihan ibu kota negara ini tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu, untuk tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian ya fund internasional, investor dan macam-macam. Nah, kami juga tahu persis pemerintah, khususnya Pak Presiden, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak itu, dan sudah banyak juga yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Cuma pertanyaan cuma satu, mereka meminta ada kepastian hukum. Nah, oleh karena itu, negara kita negara hukum, dan kekuatan hukum setelah Undang-Undang 45 itu berikutnya adalah undang-undang. Maka kemudian yang paling diperlukan untuk bisa melakukan tahap berikutnya dalam pelaksanaan pemilihan ibu kota ini adalah kalau ada undang-undang. Nah, itulah kesadaran itu penuh ada di dalam kami 30 orang, termasuk 4 orang pimpinan di Pansus. Makanya kami bekerja dalam konsentrasi tinggi. Kami membuat jadwal yang ketat, tetapi juga kami paham betul, sadar betul bahwa dalam proses penyusunan undang-undang itu ada tata tertib, ada mekanisme, ada peraturan perundangan yang memayunginya. Jadi kami selalu memegang teguh agar undang-undang ini bisa memenuhi syarat formil dan syarat material. Jadi kami tidak berhenti siang malam, Sabtu Minggu juga, kemudian masa reses juga kami pakai untuk melaksanakan seluruh agenda yang sudah kami tetapkan di awal dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga perlu jelaskan bahwa undang-undang ibu kota negara ini adalah baru langkah awal sekali, ya. Jadi dia merupakan kodifikasi atau implementasi konsensus kita semua, ya. Konsensus bahwa kita ingin pindah ibu kota negara. Kenapa kita ingin pindah ibu kota negara? Pertama, isu pemindahan ibu kota negara ini adalah bukan isu yang baru, ya. Mulai zaman Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, Presiden Soeharto, Presiden Soekarno itu sudah pernah melontarkan gagasan pindah ibu kota. Tapi kita baru mencoba berupaya kembali pada zamannya Presiden Pak Jokowi ini. Artinya ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota itu sama dengan kita bicara tentang visi dan masa depan Indonesia, ya. Karena kita ingin membangun pusat atau epicentrum magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi kalau selama ini magnetnya bisa cuma hanya Jakarta, Jawa, gitu ya. Sementara pertumbuhan penduduk kita juga semakin hari semakin besar, Jakarta dan Jawa tidak akan bisa menampung pertumbuhan ekonomi itu kalau pusatnya hanya semua Jakarta. Nah, oleh karena itu kita ingin mengurangi, mudah-mudahan dengan dimulainya pemindahan ibu kota negara ini nanti bisa diikuti lahirnya epicentrum magnet baru di daerah yang lain. Di Sumatera kita punya, di Sulawesi kita punya, setelah Kalimantan kita jadikan ibu kota negara. Dan yang kedua adalah bahwa kenapa kita bicara masa depan, pemindahan ibu kota itu pasti bicara tentang 500 atau ratus tahun ke depan. Sama juga kita menetapkan Jakarta pada awal pemerintahan ini dideklarasikan, umur Jakarta sekarang sudah 470 tahun. Jadi pemindahan ibu kota, pembangunan ibu kota itu nggak bicara tentang puluhan tahun, tapi ratusan bahkan ribuan tahun. Artinya kita menganggap Indonesia ini akan masih ada 500.000 tahun yang akan datang dengan kita menetapkan ibu kota yang baru. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah tentu PR
PR-nya masih banyak Bapak Ibu sekalian. Setelah undang-undang ini ada, dalam konteks peraturan perundangan ada perintah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden yang mengatur lebih teknis lagi, ya, terutama tentang rencana hidup atau master plan, yang itu nanti akan dibicarakan detail. Kalau ada perubahan pokok itu ada pendahuluan, visi, misi, kemudian prinsip dasar, indikator kinerja dan segala macam itu, termasuk skema pembiayaan, itu harus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR.